Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dias Astisa, NIM 1905210520, mahasiswi aktif program studi Magister Ilmu Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Samratulangi Manado. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kesehatan Ekosistem Perairan dengan judul Polusi Plastik di Laut. Nah, teman-teman di sini semua pasti tahu kan apa itu sampah. Nah, sampah adalah sisa kegiatan dari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, sampah plastik merupakan sampah yang paling banyak dibuang oleh manusia karena banyak orang yang menggunakan sampah plastik untuk keperluan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sampah. Nah, sampah terbagi atas dua, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Nah, sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dan atau dibuat oleh manusia, misalnya dari kegiatan perumahan, rumah tangga, sekolah, kantor, dan sebagainya. Nah, sampah ini tidak bisa terurai secara alami. Misalnya ya, kita paling sering banyak menggunakan kantong plastik, dan kantong plastik itu paling lama terurai. Nah, selanjutnya sampah anorganik. Nah, sampah anorganik yang berasal dari alam, dari hewan, dan dari tumbuhan. Sampah ini dapat terurai secara alami dan dengan cepat. Nah, sumber-sumber sampah yang saya dapat dari Dirjen PLSB3 KLHK yaitu sampah rumah tangga sekitar 48%, pasar tradisional sekitar 24%, kawasan komersil 19%, dan institusi perkantoran sekitar 9%. Waktu penguraian sampah, kertas diperlukan 2-5 bulan, sedangkan untuk styrofoam tidak dapat diuraikan. Nah, untuk plastik, bungkus deterjen, buku sampo, dan lain-lain itu diperlukan waktu sekitar 50-80 tahun. Nah, untuk kantong plastik itu diperlukan sekitar 10 hingga 20 tahun. Nah, untuk puntung rokok diperlukan sekitar 10 tahun, kaleng soft drink atau aluminium diperkirakan sekitar 80-100 tahun. Nah, untuk kardus diperlukan sekitar 5 bulan, kulit jeruk sekitar 6 bulan, dan untuk kulit sepatu sekitar 25-40 tahun. Nah, mikroplastik yang mencemari lautan itu bisa berakhir dalam tubuh manusia. Nah, peneliti dari National University of Singapore menemukan sekitar 400 jenis bakteri pada 275 partikel mikroplastik itu berasal dari sampel air laut di pantai Singapura. Nah, sedangkan 39 merek garam yang dijual di dunia, itu 35 diantaranya terkontaminasi oleh mikroplastik. Nah, di Makassar sendiri, ada 28% makanan olahan ikan ditemukan terkontaminasi oleh mikroplastik. Nah, di sini saya ambil studi kasus tentang pencemaran sampah plastik, yaitu di daerah Benawang Solo, dengan judul Sampah Plastik Mengaliri Benawang Solo Sampai Mencemari Laut Jawa. Nah, lembaga penelitian independen yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan manusia menemukan bahwa limbah plastik dari Sungai Bengawan Solo termasuk 1 dari 4 sungai di Jawa yang turut mencemari lautan. Angkanya lumayan tinggi, yaitu sekitar 32.500 ton sampah per tahun. Nah, WRI juga menaksir sekitar 1,15 juta sampai 2,41 juta ton sampah memenuhi lautan pada tahun 2010. Nah, semuanya sampah plastik yang mengalir di sungai. Nah, data WRI mengembangkan 3 areal tumpukan sampah plastik di Laut Jawa berdekatan dengan hilir Sungai Bengawan Solo. Nah, di hilir Sungai Bengawan Solo, saat musim hujan hanya terlihat sampah-sampah plastik tersangkut di pinggir sungai atau tanaman bakau. Nah, sebagian sampah itu tidak diketahui dari mana asalnya, tapi sebagian adalah sampah rumah tangga dari pemukiman di sekitar sungai. Nah, sederet rumah di kampung Ujung Pangkab berada persis di tepi sungai. Nah, bahkan setengah bangunan rumah itu berdiri di atas sungai. Pintu belakang rumah langsung menghadap ke sungai. Nah, bisa dilihat pada gambar, yaitu di sepanjang pantai, sampah-sampah itu berserakan. Nah, buntelan-buntelan kantong plastik, sampah-sampah plastik, bahkan kemasan-kemasan produk makanan itu bisa terlihat jelas di pinggir-pinggir Sungai Bengawan Solo. Nah, bahkan pemerintah setempat itu sudah memasang jaring di jembatan agar warga itu tidak membuang sampah sembarangan. Namun hal itu tidak dilihat sebagai peringatan oleh warga sekitar. Dinas Lingkungan Hidup Jawa Tengah, pemerintah daerah punya keterbatasan untuk pengelolaan sampah, termasuk jenis sampah plastik. Nah, pemerintah daerah baru bisa melayani wilayah perkotaan untuk mengangkut sampah, dan jumlah alat angkutnya pun tidak sebanding dengan sebaran warga serta jumlah sampah.
Nah, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Tengah pun menggambarkan sekitar 43% beban pencemaran Bengawan Solo berasal dari rumah tangga, dan berikutnya 28% dari limbah pertanian, dan 21% dari limbah peternakan, serta 8,5% dari limbah industri, dan sisanya itu sampah-sampah dari hotel serta rumah sakit. Pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang bersangkut paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengelolaan dan pemrosesan akhir atau pembuangan sampah dengan mempertimbangkan faktor kesehatan, faktor lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, etika, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat. Nah, untuk manfaat pengelolaan sampah yaitu penghematan sumber daya alam, penghematan energi, penghematan lahan untuk tempat pembuangan akhir, serta lingkungan asri, bersih, sehat, dan nyaman. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, menolak penggunaan produk plastik sekali pakai seperti sedotan plastik, kantong plastik, minuman kemasan plastik. Nah, yang kedua, mengurangi pemakaian produk-produk yang bisa menghasilkan sampah plastik seperti kemasan makanan, takeaway, dan fast food. Nah, selanjutnya gunakan kembali yang barang yang kita miliki. Jika rusak, perbaiki sebelum memutuskan untuk membeli yang baru. Nah, untuk selanjutnya memanfaatkan sampah plastik untuk kerajinan atau pilah dan stor ke bank sampah. Nah, yang terakhir, untuk sampah organik rumah tangga bisa dikomposkan di rumah. Nah, sedangkan sampah anorganik yang sudah tidak dapat distor ke bank sampah bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir. Alternatif pengelolaan sampah yaitu komposkan sisa bahan sayuran yang sudah berlebihan. Nah, selanjutnya pilah sampah plastik, botol kaca, botol plastik itu bisa digunakan untuk kerajinan. Nah, misalnya botol plastik bisa dijadikan sebagai vas bunga, hiasan lampu, dan sebagainya. Nah, hal ini juga bisa menghasilkan tambahan uang. Nah, selanjutnya daur ulang, contohnya karung boyside itu bisa dijadikan sebagai tote bag. Nah, kaula berbelanja tidak perlu menggunakan plastik sekali pakai. Selamat datang di masa depan. Manusia hanya menepati sekitar 30% dari luas bumi. Namun, sampah yang kita hasilkan mencemari seluruh lautan di dunia. Nah, bisa dilihat video. There should be millions of fish and 0% of plastic.